warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi saya Dewi Sapriani menemani Anda di hari ini dalam program acara kita Teras UMKM. Bagaimana kabar sahabat budaya? Ya mudah-mudahan saja sehat walafiat ya dalam menjalankan aktivitasnya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan tentunya tetap fokus untuk menjalankan aktivitasnya. Iya, sahabat budaya, kita jumpa di acara Teras UMKM dengan topik kita yaitu digitalisasi pencatatan keuangan akses cepat permodalan. Nah, sebentar ada narasumber kita, beliau seorang trainer dan konsultan UMKM, ada Ibu Nur Fadilah SMMM CPPS CCSME CPT. Aduh, panjang sekali gelarnya ya sahabat budaya. Iya, dan sekali lagi topik kita digitalisasi pencatatan keuangan akses cepat permodalan sahabat budaya. Nah, kira-kira nih pendengar, betulkah catatan digital itu kunci untuk dapat modal? Alasannya seperti apa nih sahabat budaya? Nah, coba share di WhatsApp-nya kita atau media sosialnya kita melalui Facebook Pro 4 RRI Makassar atau di 08135513731 ya, untuk menanggapi topik kita pada hari ini. Betulkah catatan digital itu kunci untuk dapat modal? Bagaimana alasan Anda? Baik, langsung saja kita menyapa untuk narasumber kita pada siang hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur Fadilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Suaranya boleh diperbesar sedikit biar komunikasi kita lancar. Bentar. Kalau begini suaranya sudah Iya. besar? Iya, alhamdulillah, insya Allah. Iya, gimana kabar hari ini, Bu Nur Fadilah? Ya, sangat hektik. Iya, iya, iya. Iya, alhamdulillah ya. Yang pasti kita akan menemani para pendengar kita dengan pembahasan kita pada hari ini, Kak Nur Fadilah. Ini yang terkait dengan digitalisasi pencatatan keuangan akses cepat permodalan. Iya, Kak Nur Fadilah, ini sebagai konsultan, menurut Tak, 3 kesalahan paling umum yang dilakukan UMKM di Sulawesi Selatan saat mencatat keuangan. Dan bagaimana digitalisasi bisa menjadi obat mujarab untuk mengatasi kesalahan fatal tersebut nih Kak? Oke. Ngobrolin UMKM ini nggak ada habisnya ya. Iya benar sekali Kak. Ngobrolin UMKM itu ada banyak problemnya. Mm-mm. Salah satu kekeliruan yang paling mendasar sebenarnya ini sih, Mbak. Iya. Jadi UMKM kita itu dia one man show ya kan. Mm-mm. Maksudnya adalah dia juga yang kerjain, dia juga yang pemasaran, ya, dia Mm-mm. juga yang pencatatan, dia juga Mm-mm. yang anter-anternya, dia juga semuanya pokoknya dia juga ya Iya, kan. iya, iya. Nah, karena semuanya dia juga, dia Heeh, semua, heeh. akhirnya tuh kadang-kadang tuh pencatatannya terbengkalai ya kan, udah nggak Hmm. bisa mencatat, nggak ada waktunya, Mm-mm. malam udah capek mau istirahat, mana sempat lagi kan mencatat, apalagi misalnya mau tulis manual lagi, terus Mm-mm, mau benar. tulis-tulis ingat-ingat lagi nota yang tadi nih apa sih yang keluar, apa yang Mm-mm. penjualan kan. Nah, jadi kesalahan pertamanya itu, jadi karena mereka yang kerjakan semua, jadinya Mm-mm. waktunya tuh habis untuk itu. Iya, Jadi iya. udah nggak sempat lagi untuk mencatat. Nah, adanya pencatatan digital sebenarnya memudahkan, agak sedikit memudahkan, karena Mm-mm. digital kan kita kemana-mana pasti pakai HP dong ya. Iya, benar. Kita selama seharian full nggak mungkin nggak pegang HP. Nah, Mm-mm. kalau ada HP nih, pencatatan misalnya, saya jualan 10 pieces roti misalnya, langsung Mm-mm. dicatat, langsung ter-input, ya Mm-mm. kan? Jadi sebenarnya agak memudahkan. Nah, mungkin yang jadi tantangannya kembali adalah apakah pertama UMKM kita mau nih untuk Hmm.
beradaptasi dengan teknologi ya Iya, kan. iya, benar. Terus yang kedua adalah apakah UMKM kita udah bisa? Ya kan Mm-mm, karena secara UMKM kita itu rata-rata perempuan dan usianya mm-mm. udah lanjut ya kan. Maksudnya Ah, ah, udah benar. ada yang orang tua lah ya kan, Iya, yang betul, betul. mana mungkin secara pengetahuan teknologi kita masih Kurang. minim mungkin ya, Mm-mm, mungkin benar. Jadi nggak semua, tapi ya beberapa UMKM jadinya seperti itu. mm-mm, mm-mm. Kalau tanggapan saya seperti itu sih Mbak, kalau UMKM nggak cuma di Sulawesi Selatan ya, Mm-mm, mm-mm. jadi di Sulawesi Tengah ya, Ah, ah. di Sulawesi Utara, bahkan sejauh di NTB pun kurang lebih sama kok Mm-mm, case-nya. Seperti mm-mm. itu Mbak, Jadi yang kalau saya. kesalahan UMKM yang pertama itu mengerjakan segala sesuatu, dia kerjakan semua, baik jadi Mhm. admin, pokoknya semuanya lah gitu ya. Terus yang kedua tadi apa Kak? Iya, jadi nggak ada waktunya lagi kan. Ya, nggak Hmm, ada waktunya lagi. ya, Sebenarnya ya, ya. kalau kita cari tiga sebenarnya banyak, tapi yang paling poin Mm-mm, pentingnya adalah itu mereka mengerjakan. Oh ini juga sih Mbak, mungkin saya nambahin dikit ya. mm-mm. UMKM itu masih anggap remeh pencatatan keuangan, masih nganggap Menganggap, ya udahlah, ada nggak ada juga usahaku jalan-jalan aja kan, uang-uang mm-mm. saya juga, ngapain mesti dicatat sih ya kan? Iya, Nah iya, itu, iya, benar-benar. Jadi itu, menganggap itu. enteng yang namanya catatan keuangan gitu ya. Padahal itu Benar, catatan keuangan itu sangat penting sekali. Pemasukannya itu benar, benar. berapa gitu. Pengeluaran pun itu katanya apakah pengeluaran dan pemasukan itu digabung atau mungkin dipisahkan nih, Kak? Benar, benar. Iya, benar. Mm-mm. Itu juga. Berarti tiga ya jadinya. Iya, iya, Jadi iya, iya. yang ketiga tuh UMKM kita. Heeh. Jadi UMKM kita tuh bukan cuma di Makassar, bukan cuma di Sulawesi Selatan, Heeh. masih banyak banget, bahkan hampir semua kalau saya bisa bilang 9,5 dari 10 ya, Iya, iya, iya. UMKM kita tuh nggak memisahkan Mm-mm. pencatatan keuangan usahanya dan pribadi. Jadi uangnya tuh campur-campur gitu. Nah, itu dia. Jadi Jadi nggak kira nih nanti tahu tuh apa ya penghasilannya semua, padahal ada untung di situ bener, uang uang pokoknya, suaminya, uang ya suami. betul. Iya, iya, Betul, iya, ada iya. juga di situ uang arisannya, Uang terus ada arisannya. ya Heeh, nggak campur-campur pokoknya. Jadi heeh, itu mungkin bukan cuma di Makassar ya, heeh, memang di betul. seluruh daerah kayaknya hampir semua kayak gitu. Iya, iya. Gitu sih Mbak, Oke. iya. Sungguh, sungguh lucu juga ya Kak ya. Nah ini Kak, Iya. beberapa pelaku UMKM pemula merasa gaptek atau tidak punya waktu untuk belajar. Adakah langkah-langkah yang paling mudah dan praktis untuk memulai digitalisasi pencatatan keuangan bahkan bagi pelaku UMKM pemula Kak? Oke, jadi bicara soal digitalisasi Mm-mm. sebenarnya kita ada banyak aplikasinya ya. Iya, UMKM kita rata-rata pasti sudah menggunakan smartphone, iya. ya kan? Mau itu Android atau iOS. Tapi kadang-kadang tuh digitalisasi mungkin membuat mereka ribet karena Mm-mm. fitur-fiturnya yang kurang friendly. Mm-mm. Benar. Nah, tugas UMKM pemula adalah Mm-mm. mencari aplikasi yang menurut mereka mengakomodir kebutuhannya. Kan ada Iya. banyak tuh misalnya si Apik tuh dari Bank Indonesia ya kan misalnya. Mm-mm. Atau misalnya ada namanya buku warung. Nah, Iya. ini saya bukan endorse ya, tapi Heeh. bisa digunakan. Tapi Heeh. kembali lagi apakah memang Mm-mm. aplikasi itu tuh mengakomodir kebutuhan usahanya nggak sih? Karena kan nggak semua usaha sama tuh Mm-mm. akun-akunnya, sama fitur-fiturnya kan, sama jenis pengeluarannya. Mm-mm. Nah itu yang harus UMKM pemula analisis. Oh kira-kira saya ini butuhnya aplikasi untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan saya aja nih. Nggak usah lah yang Mm-mm. ribet-ribet dulu, yang harus ada stoknya, bla-blanya, dan lain sebagainya kan. Itu Iya. ada juga. Jadi kalau kita mau semakin pro juga semakin ada. Bahkan kalau kita mau bayar, ada juga aplikasi yang bayar. Tapi memang secara profesional dia lebih profesional. Mm-mm. Nah, Mm-mm. jadi langkah pertama untuk UMKM pemula, kalau misalnya mau mendigitalisasi pencatatannya adalah coba analisis dulu kira-kira kamu butuhnya apa dulu nih di Mm-mm. awal. Nah, nanti kamu cek-cek tuh di aplikasi Android masing-masing.
oh ini aplikasinya, oh ini dibuka, dicoba, didaftar, oh ternyata saya nggak terlalu butuh ini, saya ini Mm-mm. kayaknya terlalu susah. Nah coba dicari, banyak kok, banyak sekali tuh Mm-mm. di aplikasi. Jadi bisa mungkin dicoba, Mm-mm. karena nggak mungkin saya juga hafal semua ya fitur-fiturnya ya Iya, kan, iya, iya, karena benar. banyak banget. Nah, jadi silakan UMKM untuk analisis dirinya sendiri, dicoba sendiri, karena kan kita nggak tahu kalau kita nggak coba. Kayak Mm-mm. gitu. Itu sih kalau dari Mm-mm. saya. Oke, analisis terlebih dahulu. Iya, lagi-lagi yang namanya gaptek. Terkadang kan Mm, yang usia bisa dikatakan yang tidak muda lagi gitu ya, membutuhkan yang namanya oke, kita membutuhkan namanya aplikasi seperti itu ya kak ya. Yang seperti kakak katakan tadi. Nah, ini bahkan biasanya dia lebih sulit untuk mengakses dari aplikasi tersebut. Nah, ini kira-kira kayak gimana? Apakah dia butuh untuk bantuan dari pihak terkait kah? Atau mungkin minta bantuan dari orang di sekitarnya tuh kayak gimana ini kak? oke, jadi ada beberapa opsi ya sebenarnya. Iya. Jadi pertama tuh kita belajar sendiri, ya kan. Ah, Mau seribet apapun kalau kita memang mau belajar ya udah mm-mm, bisa pastikan nanti. mm-mm, Kedua tuh kita ya memang andelin satu tim kita buat catet. Jadi bukan kita semua gitu, iya. karena secara kapasitas kita nggak mampu misalnya, Mm-mm, ya kan? Atau memang hire profesional, ya kan? mm-mm, Misalnya mm-mm, saya nih kayaknya timku juga nggak jago-jago banget nih pencatatan keuangan. Sementara saya maunya pencatatan keuanganku yang bagus nih, yang ada mm-mm. laba ruginya, ada neracanya kan Iya, iya, misalnya. iya. Ya udah berarti hire profesional untuk handle itu. Itu tiga opsi yang bisa digunakan. Ah, ah, Kalau ah, misalnya ah. memang secara kapasitas kita nggak bisa. Atau ya minta bantuan lah sama Mm-mm. apa keluarga kah, karena biasa kan Iya benar. nggak nggak semua kan keluarga yang gaptek gitu ya kak ya. Iya, Benar iya, sekali. Oke kak, iya. apakah benar nih laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi digital ini lebih cepat dilirik oleh lembaga penyedia modal, misalkan kayak bank ya atau fintech resmi dibandingkan laporan manual? Apa saja kriteria laporan digital yang dianggap layak oleh pemodal? Oke, wah, kita ngomongin investor ya Iya. berarti. Nah, kalau ngomongin layak nggak layak sebenarnya tergantung preferensi investor ya. Mm-mm, mm-mm. Cuman yang pastinya investor tuh akan cari laba ruginya, ya Iya. kan. Yang paling penting nih laba ruginya, ya kan. Terus Mm-mm, yang diperhatikan pasti neracanya, karena mm-mm. neraca ini akan menggambarkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Iya. Kasnya berapa, asetnya berapa, ya kan. Mm-mm, Terus pendapatannya berapa, terus modalnya berapa, ada utang kah, itu kan mm-mm. semua di neraca. Iya. Nah terus kalau kita ngomong digitalisasi, benar pastinya akan lebih tertarik nih investor. Kenapa? Mm-mm. Karena kalau kita ngomong digitalisasi artinya kan pasti laporannya jauh lebih lengkap, ya kan? Iya. Jauh lebih detail, ya kan? Benar. Dan jauh lebih profesional dibanding kita Hmm. mungkin nulis misalnya kalau di manual tuh kita tulis aja penjualan sama pengeluaran, ya udah Mm-mm. just it kan. Terus Iya. labanya berapa. Tapi kalau kita misalnya pakai aplikasi digital, Heeh. mungkin ada asetnya berapa, piutang ya kan, Mm-mm. depresiasi itu istilah-istilah keren yang menurut investor oh, keren nih Mm-mm. usahanya kan. Ya. Iya, iya. Nah itu cuma ada di digitalisasi. Mungkin Mm-mm. bisa kita buat sendiri, Iya. tapi pusing jadinya kan. Saya pribadi pun belajar pencatatan keuangan itu Heeh. satu semester mbak, ya kan. Wah, lama ya ternyata. Ya lama kan. Jadi Waduh, bayangin waduh, misalnya waduh. nih tiba-tiba Heeh. UMKM kita diminta buat laporan pencatatan keuangan lengkap Heeh. Iya. secara manual nih, bingung Mm-mm. nggak tuh, ya kan? Iya, iya. Ini membutuhkan memang waktu untuk mempelajari gitu ya, Benar, Kak ya. benar, benar. Makanya Heeh. kalau ada digitalisasi, kita tuh Mm-mm. tinggal input-input aja, kita tinggal masukin angka-angka aja, nanti dia Mm-mm. terproses sendiri. Jadi laporan laba rugi nih, ini Iya. laporan laba rugimu tahun ini, Mm-mm. terus neracamu nih tahun ini neracamu ini, ya kan? Iya, iya, iya. Itu sudah ada. Mm-mm. Pengeluaran harian ini berapa, penjualan harian berapa itu akan kelihatan semua. Trennya bahkan ada, misalnya 2025 kita penjualannya tertinggi. Di Heeh. 2025 itu penjualan bulan 8 tertinggi, ya Iya. kan?
itu akan kelihatan semua kalau kita digitalisasi. Coba kita mau manual, gempor nggak kan? Pasti Heeh, bakalan pusing dan pusing bakalan ya? ngambil waktu banyak. Benar. Itu kita Betul. Butuh belajar, hitung-hitungnya mana lama, butuh benar. belajar lagi gitu ya, Kak? Iya, iya Mhm. benar. Oke, baik Kak, sebelum kita lanjut lagi perbincangan kita di teras UMKM dengan pembahasan kita pada siang hari ini, gimana kita dengarkan dulu ya Kak ya yang berikut ini. Oke.
sumber terpercaya dan teraktual. Apa sih itu Intangible Cultural Heritage dari UNESCO? Aku kok bingung banget sama istilah itu. Ya ampun, kamu sastra Inggris kok nggak tahu sih? Ih, kayak kamu tahu aja apa artinya. Iyalah tahu, itu kan warisan budaya yang nggak berwujud seperti wayang, keris, batik, dan angklung. Ya, aku baru dengar. Terus, itu pentingnya apa? Apa cuma di dokumen UNESCO aja? Nah, itu yang masalah. Banyak orang nggak peduli. Warisan-warisan itu bisa hilang kalau nggak dijaga tahu. Identitas budaya kita nih taruhannya. Terus, siapa yang benar-benar menjaga warisan itu? Pemerintah atau masyarakat? Warisan tak berwujud, jiwa yang menyatukan bangsa dan menghidupkan generasi. Pro 4 FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Baik, kita masih bersama di program acara kita yaitu Teras UMKM dengan narasumber kita trainer, konsultan UMKM Kak Nur Fadila SM, MM CPPS, CCSME CPT ya. Iya, Kak Nur Fadila, kita lanjut lagi ya. Oke. Iya. Oke, Kak Nur Fadila, sebagai trainer aplikasi pencatatan keuangan digital, apa yang paling direkomendasikan untuk UMKM dengan modal kecil yang fiturnya lengkap namun mudah digunakan dan hemat biaya, Kak? Oke. Ngomongin rekomendasi, sebenarnya ada banyak aplikasinya kan. Jadi aplikasi pencatatan sekarang udah banyak banget di Play Store. Ada misalnya buku warung itu paling sering digunakan. Kalau mau gratis ada juga, ya kan. Terus kalau mau bayar juga ada. Nah kalau kita ngomong gratis itu misalnya ada namanya buku warung, terus ada namanya kas apa gitu kan. Banyak sebenarnya. Kalau misalnya saya mau rekomendasiin, kembali lagi sebenarnya saya nggak bisa rekomendasiin Saklek ya, karena aplikasi keuangan itu kan banyak dan sesuai kebutuhan kita apa gitu. Kayak tadi yang aku sampaikan, kalau kita tuh harus tahu dulu kita tuh butuhnya apa. Kita harus butuh pencatatannya yang mana. Misalnya saya maunya pencatatannya yang penjualan sama pengeluaran aja deh, saya nggak mau terlalu ribet misalnya. Ya udah pakai yang menurut teman-teman itu bisa digunakan. Nah, ada juga namanya akuntansiku tuh, itu akuntansiku juga bisa digunakan untuk UMKM pemula. Ada juga namanya apa ya? Bentar. Money Plus juga ada. Itu banyak sebenarnya. Jadi kalau teman-teman coba cari di Play Store, aplikasi keuangan usaha itu ada banyak rekomendasinya. Nah, silahkan teman-teman menyesuaikan ya, teman-teman UMKM menyesuaikan. Kira-kira mereka butuhnya apa gitu. Mereka butuhnya fitur-fitur apa aja. Misalnya kayak kalau saya ngomong si Apik nih, oh kalau si Apik itu karena dia lengkap banget ya, ada stoknya, ada neracanya, terus ada laba ruginya, terus ada depresiasinya, terus ada terimanya, terus banyak, dia lengkap banget. Jadi apakah itu kita butuhin di usaha kita? Oh mungkin nggak dulu deh, karena usahaku masih kecil banget nih, masih belum terlalu kompleks gitu. Nah itu bisa jadi pertimbangan juga ketika kita memilih aplikasi pencatatan keuangan yang tepat untuk usaha kita. Gitu. Jadi kalau misalnya saya mau rekomendasiin Saklek sih nggak ada ya. Tergantung teman-teman mau aplikasinya yang akomodir kebutuhan yang mana.
Oke. Nah, Tuh, Kak Nur Mbak. Fadila, selain mempermudah pinjaman, apa manfaat jangka panjang dari digitalisasi pencatatan seperti analisis profit, kontrol biaya dan pengambilan keputusan? Oke. Silakan nih. Oke. Jadi sebenarnya karena kita ngomong tadi ya tentang Mm-mm, pencatatan keuangan itu banyak yang pandang enteng ya, banyak yang mm-mm, ya udahlah, namanya usaha aku aja, masih kecil juga kok usaha aku ya kan. mm-mm, Pasti mm-mm. ngomongnya kayak gitu. Iya, iya, Padahal sebenarnya itu tuh dimulai dari habit. Jadi kita mulai habit-habit kecil itu dimulai ya dari uh, usaha kita yang masih kecil itu. iya. Nah, nanti lambat laun ketika kita sudah terbiasa nih mencatat, Mbak mungkin nggak catat keuangan pribadinya. Mbak sendiri gimana? Iya, kalau saya sih kurang ini Ya juga udah kan, sih, belanja-belanja aja kan. belanja-belanja Nah, aja. iya. Nah, itu sesederhana itu tuh UMKM, ya udah belanja-belanja aja kan. Mm-mm, Beli bahan baku, ada bahan baku murah nih, beli ya kan. Padahal mm-mm, sebenarnya ada namanya mungkin budgeting ya kan, ada mm-mm, realisasinya, terus presentasi realisasinya seperti apa. Nah, mm-mm, itu nanti kita bisa lihat di pencatatan keuangan. mm-mm. Dampaknya perusahaan usaha kita tuh jauh lebih terarah nih, Iya jauh lebih benar. teratur, lebih Iya, tertib nih. Nah, nanti ketika dia udah tertib nih, kita udah bisa nih ambil keputusan, oh ternyata penjualanku di bulan ini tinggi nih. Oh iya, berarti di tahun depan saya harus siap-siap untuk nyetok bahan baku di bulan sekian karena tahun lalu itu eh, penjualanku di bulan ini tuh tinggi. iya. Nah, artinya kan bisa jadi peluang profit lebih banyak. Peluang Mm-mm, profit lebih banyak, sustainability usaha kita jauh lebih tinggi, ya. mm-mm. Kemungkinan besar dia akan bertahan lama di industri juga akan lebih tinggi, kan, dan akan lebih besar. Kenapa? Karena kita ada manage keuangan, kita Iya. mengelola keuangan kita memang dengan baik. Jadi Mm-mm, tidak hanya ya udah keluar keluar aja, masuk masuk aja, tapi kita memang ada catatannya. iya. Kita udah tahu nih potensi laba kita di tahun lalu, di tahun depan itu berapa. Terus Mm-mm, kita udah tahu nih, oh kira-kira kita mau fokus jualan apa karena secara data ternyata iya, produk A ini lebih laku dibanding produk B. Itu kan kita nggak tahu ya kalau kita iya. nggak catat. Mm-mm, Nah, makanya penting untuk punya catatan. mm-mm, Kita tahu nih produk yang paling best seller apa, iya. terus marginnya berapa persen, kira-kira kita bisa dapat potensi berapa persen. Mm-mm, Untuk kita bisa dapat kemungkinan potensi laba lebih besar, kita harus menyiapkan modal berapa, iya. ya kan? Mm-mm, Jadi ada proyeksinya tuh, ada budgetingnya. Nah, itu yang paling terasa tuh di situ dampak dari kita mencatat keuangan ya. Kita mm-mm, tahu nih kita mau kemana arah usaha kita mau untungnya berapa nih kayak gitu. mm-mm. Jadi menurutku sangat 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 bermanfaat Sangat ketika kita bermanfaat. punya pencatatan keuangan ya. Even itu kita masih kecil ya, Mm-mm, masih sedikit penjualannya, ya udah dicatat aja dulu, nanti dia akan besar, nanti mm-mm, kita akan lihat nih, oh analisisnya seperti ini, kita mm-mm. bisa ambil keputusan kapan sih harus buka cabang Iya. misalnya, kapan sih harus beli alat baru misalnya, itu tuh Mm-mm. bisa dilihat dari pencatatan keuangan, Oke, gitu Mbak. pentingnya pencatatan keuangan gitu ya, Mbak ya. Iya, penting Oke. banget ya, Heeh. dan Oke, sangat bermanfaat gitu. benar sekali. Oke, Kak Nur Fadila, sebagai closing statement, nah, ini terkait dengan pembahasan kita pada hari ini, apa yang ingin disampaikan ini di program acara kita Teras UMKM? Silakan Kak Nur Fadila. Oke, jadi eee, kepada teman-teman UMKM-ku semua yang ku sayangi dan ku Mm-mm. cintai ya. Pertama tuh teman-teman harus sadar ya, kalau misalnya pencatatan keuangan itu bukan hanya formalitas ya. Iya. Kita tidak mencatat keuangan hanya untuk terlihat keren atau terlihat ada kerjaan aja, tapi memang itu ada dampaknya dan ada manfaatnya untuk usaha. Mm-mm. Yang kedua, yang paling selalu saya katakan di semua training saya ketika Mm-mm. bahas pencatatan keuangan adalah yang belum memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha segeralah bertobat. Itu mungkin yang paling
closing statement ya dari saya. Segera bertobat ya itu. Itu aja Mbak dari saya Oke, closing baik. statementnya. Iya. Ini sangat bermanfaat sekali pembahasan kita untuk hari ini ya. Dan tentunya kita peruntukkan juga untuk para pelaku UMKM yang pada saat ini mendengarkan kita bisa mengambil hikmah dari pembahasan kita ya. Semoga saja bisa memberikan manfaat yang luar biasa sekali. Baik, Kak Nur Fadila, terima kasih karena sudah berpartisipasi pada siang hari ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat luar biasa sekali lagi untuk para pelaku UMKM dan kepada siapapun yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Iya, Kak Nur Fadila selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sukses selalu untuk Kak Nur Fadila. Iya, sampai Amin, jumpa. amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin live ya.